Oke guys, ketemu lagi dengan saya Samuel Kevin dari Sinergi Akustik. Hari ini kita sedang ada di proyek kami yang kami desain di sebuah auditorium di Ciputra World, Surabaya. Nah, pertama kali proyek ini tuh ada di tahun 2021. Saat itu saya didatangi oleh tim dari New Life Church, Pastor Irwan dan tim. Thank you buat kepercayaan sama kami, dan dari awal mereka pengen membuat satu auditorium di Surabaya di mana bukan cuman bagus secara suara tapi juga untuk music performance. Karena yang saya tahu di Surabaya belum banyak ya, dan mungkin belum ada kali ya yang seperti itu. Jadi kita cukup tertantang untuk mendesain, dan dari awal konsepnya ruangan ini bukan untuk natural sound, jadi buat sound reinforcement dengan speaker. Nah, tapi salah satu keinginan dari pendetanya di sini yaitu Pastor Irwan, dia nggak pengen ruangan yang terlalu dead. Karena dia punya pengalaman kalau terlalu dead itu capek ngomongnya, bener ya? Kalau kita ruangan terlalu dead itu pantulan yang kurang dan akhirnya kita jadi agak terlalu intimidating katanya. Nah, jadi kita berusaha mendesain ruangan yang tidak terlalu dead tapi juga masih bisa nafas gitu, masih ada reflektif, tapi tidak terlalu panjang karena kalau terlalu panjang juga bisa mengganggu suara asli dari si speakernya tersebut gitu ya. Nah, jadi dari awal kita mentargetkan reverb time di sekitar berapa Jo ya di awal? 1 detik. One second di 1 kHz. Nah, perlu diingat juga setiap target di akustik itu frekuensi dependent. Artinya kita mesti tahu di frekuensi berapa targetnya. Jadi karena target di 1 kHz mungkin berbeda dengan target di 500 Hz gitu. Jadi kita mesti spesifik target kita itu di frekuensi berapa ya. Nah, kita mengejar di targetnya di 1 kHz 1 detik sekitar. Dan ruangan ini mungkin kapasitasnya sekitar 700 orang. Dan pastinya room ratio dengan reverb time itu juga ada idealnya gitu. Jadi contohnya ruangan makin besar, reverb time idealnya pun mungkin lebih panjang gitu. Jadi kita nggak bisa serta-merta mengambil satu target untuk dipakai ke semua jenis ruangan. Jadi itu perlu diketahui bahwa rasio itu berpengaruh terhadap panjang reverb time atau gema ya. Nah, terus ada beberapa parameter yang kami gunakan juga dalam mendesain ruangan ini. Selain reverb time, kami juga ada clarity, ada definition, ada bass ratio untuk mengetahui seberapa clarity-nya ya, mungkin nanti dijelaskan sama Joe lebih detail. Kita juga mereview desain interior dari Hava Studio sebagai interior designernya, dan keren banget dari Bro Ferdinand, you did a really good job dan membantu kita banget bisa berkreasi lebih. Jadi kita pertamanya tuh dindingnya nggak seperti ini. Pertamanya tuh dindingnya lebih flat, rata, dan kami memberikan beberapa rekomendasi dengan perubahan angle dulu, perubahan bentuk, shape dari ruangan supaya lebih maksimal dalam penyebaran suaranya. Lalu yang kedua kita juga memberikan rekomendasi material, betul ya. Contohnya kita di dinding kita pakai beberapa material dari acoustic wooden groove panels yang kita pakai dengan target frekuensi yang sudah kita hitung. Lalu kita juga pakai beberapa material absorber dalam ruangan ini, contohnya untuk karpet dan meja kita perhitungkan. Dan juga manusia yang terisi di sini nanti juga akan menjadi absorber. Karena itu dalam prediksi di awal kita menghitung bahwa manusia itu harus memiliki penyerapan yang kita hitung dari awal gitu ya. Nah, jadi itu kurang lebih beberapa target dan rekomendasi desain yang kami berikan. Setelah itu juga kita pakai difusor di plafon dengan angle ke belakang supaya penyebarannya bisa maksimum sampai belakang. Dan ada beberapa adjustment yang dilakukan di lapangan juga. Terus juga terkait noise, kita juga merekomendasikan beberapa material untuk peredaman. Jadi di dalamnya ini kita semua udah isolate dengan cellulose spray yang kita gunakan karena itu paling efektif dan efisien yang kami nilai. Dan hari ini kita kesini untuk melakukan pengukuran. Pengukuran ini dilakukan untuk mengecek apakah prediksi yang kami buat dengan software modeling saat itu sesuai dengan kenyataan gitu. Dan ruangannya ternyata sudah dibuat oleh kontraktor lokal dari DMS. Mungkin acoustic engineer kami, Joe, ini akan jelasin metode dan hasilnya gimana, Joe? Oke nggak tuh hasilnya tadi tuh? Iya, jadi kalau secara sekuen pekerjaan di hall ini cukup menarik sih, karena kan di awal kita dapat brief dari klien dan mereka memang punya kriteria spesifik yang sebetulnya mau mereka kejar dari segi kualitas akustiknya. Jadi
Setelah dapat brief tersebut, akhirnya kita olah dan kita lakukan simulasi 3D modeling untuk kira-kira merencanakan apa sih kira-kira bidang-bidangnya dan juga material apa agar mencapai kualitas akustik yang diinginkan oleh klien. Nah, jadi selama proses tersebut akhirnya disetujukan, lalu konstruksi, dan ya hari ini kita pengukuran di sini dan dengan tujuan untuk istilahnya membuktikan apakah hasil dari simulasi tersebut sudah sesuai atau belum. Jadi tadi itu kita melakukan 3 macam pengukuran. Seperti biasanya, yang pertama itu untuk mengecek noise insulation, jadi suara dari dalam ke area sekitar dan ruangan-ruangan sekitar pula, untuk mengecek apakah suaranya sudah cukup di reduce atau belum gitu. Dari kualitas separating atau elemen pemisahnya, contoh dari pintu atau mungkin partisi. Nah terus yang kedua itu kita ngecek background noise level, itu untuk mengecek tingkat kebisingan biasanya dari ventilasi, terutama ventilasi AC, aircon ya, supaya suara dari AC itu tidak terlalu mengganggu ketika acara berlangsung. Betul. Nah itu penting tuh ya. Iya, habis itu yang terakhir baru room acoustic, terutama untuk karakter pantulan atau gema di dalam ruangan, supaya ruangan ini cukup efektif digunakan untuk music performance atau bukan dari musik aja tapi dari khotbah, dari speech, di mana ruangan ini memang dari awal ditujukan untuk penggunaan house of worship. Yes. Dan hasilnya gimana? Itu sesuai prediksi nggak? Ya mungkin kalau secara general sudah sesuai dengan sudah sangat ya. Kita malah surprisingly tadi ngelihat sekilas, kita datanya kita belum olah secara full, tapi dari data yang kita lihat tadi real time itu sudah sesuai target dan bahkan melebihi dari ekspektasi kita gitu, terutama di mid frekuensi dan high frekuensinya very smooth. Jadi suara drum juga tadi dari kick, snare sama high-nya tuh reverbnya cukup linear gitu, jadi nggak ada yang lebih panjang gitu, semuanya dari depan sampai belakang cukup rata dan nggak bikin capek gitu. Kecuali mungkin ini kurang karpet, saat ini belum dipasang karpet, jadi high-nya sedikit lebih tinggi, tapi kita percaya sesuai prediksi kalau karpetnya dipasang itu di area 3 kHz ke atas itu akan reduce. Dan itu akan bikin high-nya lebih halus dan nggak bikin capek kuping. Cukup menarik juga karena dari project ini kita jadi lebih confidence ya, karena kita kira ternyata simulasi pasti akan ada margin yang cukup besar. Betul, gitu, deviasinya. Ternyata dengan teknologi software zaman sekarang kita udah bisa merencanakan lebih tajam, lebih akurat, yes, untuk hasil sebelum ruangan ini terjadi. Betul. Jadi itu kan tujuannya memprediksi itu untuk bisa kita mencarikan solusi yang paling efisien ya. Dan efektif karena betul. Kita nggak perlu bikin ruangan. Nggak coba-coba dulu. Iya. Tebak-tebak bau manggis. Iya. Jadi itu guys, makanya konsultan itu memang berperan untuk membantu customer mencarikan solusi dari awal bahkan sebelum bangunan ini terjadi. Jadi kita bersyukur juga ternyata hasilnya sesuai dan I hope klien juga puas, dan memang mereka juga udah bilang puas banget. Mungkin nanti kita bisa dengar sendiri langsung dari mereka, dan I hope this new live auditorium bisa jadi pertama auditorium yang memiliki akustik yang cukup baik di Surabaya dan bisa digunakan untuk performance hall ataupun concert hall gitu, karena sudah memenuhi kriteria standar dari akustik internasional. Sekian guys, thank you. See you on the next vlog. Bye.